Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, today our learning is practicing to make your own cover letter. Kegiatan belajar kita pada hari ini adalah berlatih membuat cover letter hasil buatanmu sendiri. Nah, sebelum kita membuat cover letter, silahkan disimak dua perbedaan versi application letter antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk mulai menulis cover letter, pertama-tama perhatikan structure of cover letter. Ini adalah job vacancy atau lowongan pekerjaan yang akan kita buatkan cover letter. Oke, now let's try to practice to make a cover letter. Jadi ayo kita berlatih membuat sebuah cover letter. Dari struktur teks yang pertama tadi kita sebutkan bahwa kita tuliskan dulu applicant's address alias alamat si pelamar, yaitu kita. Catat ya. Saya menggunakan nama Raisya Tiara. Kemudian saya ketikkan alamat tinggal saya. Kalau bisa alamat ini harus lengkap ya. Kalau memungkinkan harus lengkap supaya memudahkan pihak perusahaan untuk menghubungi kita. Nah, ini jaraknya terlalu jauh, jadi saya ganti dulu layoutnya. Cukup spasi 1, kemudian kita enter. Nah, kita kasih jarak di situ, enter lagi. Yang kedua adalah date. Date itu adalah tanggal. Tanggal kita menuliskan surat. Silahkan pilih tanggal berapa Anda menuliskan surat itu. Selanjutnya enter lagi dan kasih spasi lagi. Dan selanjutnya adalah employer's address, alamat perusahaannya. Di sini kita lihat alamatnya di sini. Nah, apply and contact us at Tekmako Advance. Tek Pemuda ya, itu alamatnya ya. Kita kirimkan kepada personal manajernya. Karena di situ tidak disebutkan siapa, hanya Miss Yulinda, tapi dia itu adalah untuk interview. Tekmako Advance. Alamatnya Pemuda, Street, number 2019 di Pemalang. Oke, sudah. Selanjutnya struktur yang berikutnya yaitu salutation. Salutation adalah salam pembuka. Agak jauh aja jaraknya, jadi saya antar 2 kali. Dear, sir, or madam. Karena kita tidak tahu dia laki-laki atau perempuan, saya pakai dear, sir, or madam. Tapi kalau kita sudah tahu siapa yang menerima surat ini, langsung saja sebutkan namanya. Misalnya dear Miss Yupi atau dear Mr. Rahmat atau siapa gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke opening paragraph. Apa sih isinya opening paragraph itu? Oke, di sini dikatakan tell them why you are contacting them, where you saw the job advertised. Nah, di sini dikatakan di paragraf opening, katakan kepada mereka why, kenapa kamu menghubungi mereka, dan where you saw the job advertised, di mana kamu melihat iklan kerja. Sekarang kita di paragraf kedua, yaitu body of letter. Paragraf keduanya di sini disebutkan bahwa highlight strength, qualifications, and experience you have for this particular job. Nah, di sini kalian diminta untuk menyebutkan kelebihan-kelebihan kalian apa sih, kemudian pengalaman-pengalaman kalian untuk pekerjaan ini apa. Di situ kalian sebutkan, dibuat sebagai sebuah narasi. Selanjutnya di bawahnya, paragraf selanjutnya masih dengan body of letter. Based on why you are suitable for this job with example of related experiences. Nah, sampaikan kepada
pihak perusahaan, kenapa kalian itu cocok dengan pekerjaan ini. Sebutkan dengan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan pekerjaan. Nah, oke, tadi sudah dijelaskan about what is opening paragraph. Apa yang harus kita tulis di opening paragraph? Why we write to them? Kenapa kita menulis kepada mereka? Oke, kita mulai masuk ke paragraph opening. Nah, untuk paragraf 1 ini saya menuliskan regarding to your advertisement of job vacancy in your company. Jadi menurut iklan dari lowongan pekerjaan dari perusahaan Anda, I'm writing to apply the position of hardware technician. Nah, jadi why kita menulis tadi? Kenapa kita menulis surat kepada perusahaan itu? Karena kita mau I'm writing to apply the position of hardware technician. Saya mau melamar untuk posisi teknisi hardware. Due to the mentioned requirements, berdasarkan persyaratan yang disebutkan, I believe my background skill and experience will fit with the position and my work performance will satisfy you. Saya percaya bahwa background keterampilan saya, latar belakang keterampilan saya dan pengalaman saya akan cocok dengan posisi dan kinerja saya akan memuaskan Anda. Itu ada kata-kata persuasif ya, kata-kata yang membujuk dari si pelamar kepada penulisnya. Kalau bisa, paragraf pertama ini gunakan kata-kata Anda sendiri. Itu lebih menilainya lebih menarik daripada Anda hanya mencontek dari internet, contoh dari internet. Oke, setelah kita membuat opening paragraph pertama, paragraf pembukanya, kita lanjut ke paragraf kedua, kita kasih space di situ, kita enter lagi. Paragraf kedua tadi isinya apa? Masih ingat? Iya, paragraf kedua isinya adalah sebutkan kelebihan-kelebihan Anda serta pengalaman-pengalaman Anda. Oke, di paragraf kedua ini seperti persyaratan yang diminta di nomor 2 bahwa graduated from computer department. Kita harus jujur menyampaikan tentang background study kita, nggak boleh dikarang-karang. Jadi di sini disebutkan bahwa graduated from Mula Warman University Program of Technology Informatics with the concentration study of hardware and software technician. Lulusan dari Universitas Mula Warman, program IT, kemudian bisa menggunakan kata major atau concentration study dengan fokus jurusannya adalah hardware and software technician, teknik. Itu kemudian karena di sini diminta usianya below 28 years old, kalian bisa di sini menambahkan, nah karena syaratnya diminta adalah di bawah 28 tahun in 2017. Nah, berarti kan otomatis masih I'm confident to practice my skill. Nah, dia bilang percaya diri untuk mempraktekkan ilmunya. Di sini juga dia sebutkan karena di sini ada persyaratan di terakhir nomor 5, persyaratan nomor 5, silahkan lihat. Laptop repairing ability will be added qualification. Jadi dia juga ternyata selama sekolah si pelamar ini, during my study at university, I also did part-time job to repair the laptop. Jadi selama dia kuliah, dia juga melakukan kerjaan lepas waktu gitu untuk memperbaiki laptop. Terus yang sering memperbaiki laptop adalah teman-teman atau dosennya. Dan teman-teman sama dosennya felt satisfied to be customer. Di sini dikatakan felt satisfied to be customer. Customernya merasa puas dengan hasil kerjanya dia. Nah, selain laptop, ternyata the officer of my campus often called me to repair the computers in the office. Jadi selain laptop, ternyata pegawai-pegawai kampusnya itu sering memanggil dia untuk memperbaiki komputer di kantor kampusnya. Maka si pelamar ini cocok untuk posisi ini. Berarti kita mulai lagi ya. Kita lihat lagi requirements-nya alias persyaratannya apa di situ. Nah, kita ketik di sini, oke? Kita lanjut.
Oke, di paragraf selanjutnya nanti tadi diminta mengapa kamu cocok untuk posisi ini. Sesuai dengan persyaratannya, kita lihat bahwa persyaratan nomor 3, a person with positive attitudes, willingness to learn, and friendly as team player. Seseorang yang pribadi berkelakuan baik serta mudah untuk bekerja sebagai tim. Nah, di sini disebutkan dia ceritakan pengalamannya. I feel that I'm good in this position. Saya merasa saya cocok di posisi ini. Saya bagus di posisi ini. Not only because my background study, tidak hanya karena latar belakang pendidikan saya, but also because, tapi juga karena I am good person in teamwork. Saya adalah seorang yang bagus untuk teamwork, kerja tim. Relating to my organizational experience, berkaitan dengan pengalaman organisasi saya during study, selama dia kuliah. I was often entrusted in leading some events. Saya dipercaya untuk memimpin, jadi ketua untuk beberapa kegiatan, dan the events run successfully, dan kegiatan-kegiatan atau acaranya itu berjalan dengan sukses. Nah, oke. Setelah semua itu kita tuliskan, kita sampailah kepada closing paragraph. Di dalam closing paragraph, kalau bisa kita close dengan kata-kata yang baik, kemudian kata-kata yang persuasif yang bisa meyakinkan, membujuk si pihak perusahaan untuk memanggil kita interview. Dan jangan lupa kita sertakan kontak kita atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, di closing paragraph, the applicants-nya, pelamar pekerjanya menuliskan, after reading my resume, nanti dia membuat resume ya di belakang. Setelah membaca resume saya atau CV, curriculum vitae, I believe I will be the best candidate in this position for your company. Saya yakin saya akan menjadi kandidat terbaik untuk posisi ini di perusahaan Anda. Nah, karena dia cukup percaya diri ya, dia punya pemenuhan atau dia bisa memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh perusahaan ini. Kalau kalian merasa kalian memenuhi semua persyaratan dan kalian punya kualifikasi yang bagus, sampaikan itu. I believe I will be the best candidate. Tapi kalau kalian hanya memenuhi beberapa syarat dan kalian ingin mencoba, jangan katakan I will be the best candidate. Jadi jangan sampai katakan the best candidate ya. Kemudian it will be my pleasure to have an interview. Saya sangat senang dipanggil interview, maksudnya gitu ya, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Kemudian I can be contacted, ini nomornya. Jadi sampaikan di situ, tuliskan di situ nomor kontak Anda. Sudah sampai di bagian terakhir dalam penulisan cover letter, yaitu complimentary closing. Salam penutup. Salam penutupnya, yours sincerely atau yours faithfully. Berbagai macam complimentary closing bisa kalian temukan di materi-materi di buku paket atau yang telah dibahas sebelumnya. Oke, tuliskan nama kalian di situ. Kemudian jangan lupa di kolom yang ini kalian bubuhkan tanda tangan kalian, ya. Surat cover letter kita sudah jadi. Now it's your turn to make your own cover letter.